Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya mau share tentang pembukuan yang saya gunakan di counter saya selama ini. Jadi di sini saya menggunakan spreadsheet dari WPS Office. Kalau di Microsoft itu namanya Microsoft Excel ya. Saya gunakan WPS Office untuk versi berbayar. Jadi harganya cukup murah dibandingkan Microsoft Office. Jadi di halaman pertama di sheet yang pertama ini merupakan dashboard yang saya gunakan untuk memantau stok voucher yang saya miliki. Nah, bisa dilihat di paling atas ini sel yang berwarna merah ini merupakan total stok voucher yang saya miliki. Jadi stoknya itu kalau diuangkan adalah sejumlah sekian rupiah. Ini dalam rupiah ya. Kemudian untuk tabel yang di bawahnya ini, seluruh tabel ini merupakan rincian dari stok voucher. Jadi stok voucher saja. Untuk stok barang seperti aksesoris, saya memiliki aplikasi yang terpisah dari ini. Nah, di sini ada kode barang, ada nama barang. Nama barang itu maksudnya nama vouchernya ya. Voucher kuota, kemudian ada stok awalnya, kemudian barang masuk, barang keluar, stok akhir, kemudian HPP ini harga modal, SRP ini harga jual kita ke konsumen. Kemudian ada juga kolom inventory di sini. Ini merupakan harga per itemnya. Kemudian ada margin per item yang diambil dari jumlah harga jual dikurangi harga modal. Kemudian ada total margin per item. Kemudian di sini ada saya buatkan semacam perhitungan prediksi kira-kira voucher yang saya miliki ini bisa bertahan untuk berapa hari lagi ke depan. Jadi ini jarang digunakan. Nah, yang paling penting adalah di sini, di kolom stok akhir. Ini adalah jumlah stok akhir voucher yang ada di toko. Nah, ini untuk memantau jumlahnya. Yang warna hijau ini artinya stok masih aman untuk beberapa hari ke depan. Nah, yang orange dan merah ini adalah stok yang hampir habis. Nah, ini banyak juga yang stok yang sudah habis, perlu di restock ya. Kemudian untuk jumlah ini, jumlah stok awal, barang masuk, barang keluar, dan stok akhir ini saya buat per bulan. Jadi misalnya begini, misalnya stok awal ini adalah stok di awal bulan ini. Ini adalah bulan 6 ataupun bulan Juni. Jadi ketika memasuki tanggal 1 Juni, itu stok awal voucher untuk Telkomsel 2GB 3 hari itu jumlahnya 31 pieces. Kemudian total barang masuk dari tanggal 1 Juni sampai sekarang tanggal 12 Juni itu total barang masuk ada 2GB 3 hari Telkomsel itu ada 30 piece. Barang masuk ini maksudnya barang yang kita order dalam bulan ini. Order ke baik itu ke grosir ataupun ke sales. Kemudian barang keluar artinya barang yang sudah laku untuk voucher 2GB 3 hari ini total yang sudah laku di bulan ini sampai tanggal 12 Juni ini adalah 30 piece. Sehingga stok akhir yang ada di toko berjumlah 31 piece. Kemudian di sini ada sheet untuk barang keluar. Ini dia otomatis rumusnya, jadi tidak perlu kita hiraukan di sini. Kemudian ada barang masuk. Barang masuk ini adalah barang yang kita order ya. Jadi yang barang yang kita order, setiap ordernya akan kita rekap di sini. Biasanya ini diambil dari nota.
Jadi tinggal kita input saja notanya berapa, nama barangnya apa, notanya, jumlah ordernya berapa, tinggal kita input di sini. Nanti dari sini, dari jumlah barang masuk ini akan otomatis tersambung ke barang masuk yang di sini. Nah, jadi setiap ada orderan barang yang masuk, itu harus kita inputkan di sini. Baru nanti dia otomatis menambah stok akhir yang ada. Kemudian di sheet berikutnya ini ada kolom-kolom yang banyak sesuai tanggal ya. Dari tanggal 31 Mei ini karena bulan ini saya mulai pembukuan dari tanggal 31 Mei. Jadi nanti sampai tanggal 30 Juni. Jadi ada 31 hari ya pembukuan untuk bulan ini. Nah, ini adalah untuk merekap berapa penjualan per harinya. Misalnya kita ambil di hari terakhir di tanggal 11 Juni ya. Di 11 Juni ini untuk voucher Telkomsel 2GB 3 hari itu terjual 5 piece. Kemudian untuk voucher 2,5 GB 5 hari Telkomsel itu terjual 2 piece. Dan berikutnya selanjutnya sampai voucher sampai seluruh voucher direkap jumlah yang terjualnya di sini. Nah, jumlah ini didapat dari lembar penjualan yang saya miliki. Jadi di toko saya standby kan ada satu buah lembar manual menggunakan kertas, ada tabelnya, kemudian di print. Setiap penjualan akan direkap di tabel tersebut. Nah, hasil rekap tabel tersebut kita inputkan ke tabel ini ya, ke tabel bagian penjualan harian ini, di input di sini. Ini fungsinya nanti yang pertama untuk mengetahui berapa jumlah yang terjual. Kemudian kita bisa tahu hari ini penjualan terbanyak itu di voucher apa. Kalau kita lihat di sini ada voucher Tri ya, 2GB 1 hari ini menjadi penjualan terbanyak. Kemudian nantinya seluruh data ini akan masuk ke sheet yang penjualan ini. Nah, di sini bisa kita lihat di kolom penjualan voucher fisik. Kita lihat di hari terakhir ya. Nah, dari rekapan itu semua nanti akan kita dapatkan jumlah ini. Ini merupakan jumlah untuk seluruh penjualan voucher fisik yang terjual di tanggal 11 Juni. Jumlahnya 2.058.000. Jadi ini sudah menggunakan rumus. Kemudian sekalian kita bahas di sheet ini, itu ada dari sini ada modal aplikasi ya. Modal aplikasi ini merupakan berapa saldo yang kita habiskan dari aplikasi. Ini sudah rekapan semuanya karena di toko saya menggunakan beberapa aplikasi. Ada aplikasi Reload yang one chip, kemudian ada aplikasi Dana, kemudian ada aplikasi Digipos, dan ada beberapa aplikasi cadangan lain. Nah, ini berapa yang kita habiskan dari saldo setiap aplikasi itu. Itu kita rekap dari sini. Di sheet yang harian ini direkap dari sini. Misalnya Dana telah menghabiskan berapa saldo yang dihabiskan dari aplikasi Dana dalam satu hari itu. Di sini 1.089.000. Kemudian ada juga dari Digipos. Nah, ini akan otomatis masuk ke modal aplikasi di sini. Nah, penjualan dari aplikasi ini adalah jumlah dari tabel yang saya bilang tadi. Saya punya tabel manual, kertas yang di print, yang di standby kan di
toko setiap harinya. Yang ini biasanya juga teman-teman gunakan ketika ada orang beli pulsa, kan teman-teman catat nomornya, kemudian jumlah pulsa yang berapa jumlah pulsa yang dia beli, itu semuanya nanti ditotalkan dalam satu hari itu dan diinputkan di sini jumlahnya. Kemudian yang ini tidak usah dihiraukan, yang ini tidak usah dihiraukan. Nanti kita langsung ke kolom total penjualan. Nah, inilah total penjualan untuk perharinya. Ini untuk tanggal 11. Total penjualan dari voucher dan juga dari pulsa, token listrik, dana dan lain sebagainya itu sejumlah 8.386 ini di tanggal 11. Nah, setelah mengetahui penjualan, di sini ada kolom total margin. Total margin ini sudah pengurangan antara total penjualan dan total modal ya, sehingga didapatkan margin atau yang biasa kita sebut dengan profit. Sehingga profit di tanggal 11 Juni itu adalah sejumlah sekian. Nah, di kolom ini ada profit yang hanya satu. Ini di tanggal 6 Juni. Ini kemarin kita hari raya ya, Idul Adha. Jadi toko saya kondisinya tutup, sehingga di sini tetap harus diinputkan jumlah 1 supaya rumusnya tidak error. Karena ada rumus pembagian di sini, kalau jumlahnya 0 dia bisa error, sehingga harus diinputkan nilai 1. Nah, total profit atau total margin ini sangat penting karena untuk memantau keuangan kita, sehingga kita akan rekap dalam 1 bulan itu kita tahu profit kita berapa. Kenapa kita butuh mengetahui total profit? Ini supaya kita tahu kita tiap bulannya itu kita untung atau rugi. Karena jangan sampai jualan kita rugi gitu. Nanti dari total profit ini kan kita masih punya pengeluaran seperti bayar sewa toko, kemudian bayar karyawan dan lain sebagainya. Sehingga nanti kita bisa dapat hasil kira-kira keuntungan yang kita miliki yang bersih itu berapa. Nah, ini nanti kaitannya dengan pengeluaran pribadi kita jangan sampai melebihi total profit per bulannya. Gitu kira-kira. Nah, di sini juga ada kolom total uang. Total uang ini adalah uang cashnya berapa di laci itu dari pagi sampai malam di total. Kemudian akan ada perbandingannya ya antara total uang dan juga total penjualan yang dari perhitungan. Di sini ada selisihnya itu bisa kurang, bisa lebih. Saya yakin toko teman-teman juga biasa mengalaminya, namanya lebih uang ataupun kurang uang. Yang penyebabnya itu banyak sekali ya. Biasanya mungkin ada salah kembalian, mungkin ada salah jual barang, dan bisa juga penyebabnya itu kita tidak ketahui gitu. Kita sudah yakin jualnya benar kok, kasih kembaliannya udah benar kok, tapi nggak tahu lebih kurangnya itu dari mana. Apalagi kalau kita punya karyawan, ini pasti akan terjadi. Nah, ini kita harus monitor. Apalagi jika karyawan yang jaga, kita harus monitor supaya mereka tidak melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan kerugian bagi konter. Entah itu mereka ambil uang dari laci, mereka mencuri, jangan sampai terjadi sih ya. Jadi mereka mengambil uang laci, mungkin mereka gunakan untuk yang lain, keperluan pribadi dan lain sebagainya. Nah, itu akan terlihat di sini. Kalau dia minus, itu bisa jadi ada kemungkinan dia ambil uangnya. Tapi kalau di sini karena saya sudah hafal polanya, kurangnya ini pasti saya akan cari penyebabnya dari mana. Nah, biasanya yang sering terjadi itu ada salah pengembalian uang. Itu biasanya terjadi seperti itu. Secara nggak sadar pada saat kembalian mungkin ada kelebihan 1.000 atau 2.000 rupiah. Kalau masih berapa belas ribu ini kita masih wajar. Tapi kalau sudah sampai puluhan ribu, itu pasti kita komunikasikan dengan karyawan. Biasanya mereka akan ganti
jika jumlahnya itu besar. Nah, ada juga kasus dia lebih seperti ini, dia lebih 48.000. Ini biasanya sebelum sebelum saya pastikan lebih seperti ini, saya akan cari dulu penyebab lebihnya apa. Biasanya ada voucher yang terjual ataupun pulsa yang terjual tetapi belum dicatat, belum direkap, sehingga belum masuk ke rekapan tabel tadi, maka uangnya akan lebih. Tapi kalau sudah begini biasanya saya tidak bisa menemukan lagi karena terlalu banyak. Ya sudahlah, nanti lebih kurang ini akan direkap setiap bulannya. Ini juga harus kita pantau ya, kalau sudah sampai ratusan ribu lebih kurangnya selisihnya ini, kita harus evaluasi. Mungkin sekian dulu untuk sharing kali ini. Teman-teman bisa share pembukuan apa yang teman-teman pakai di counter teman-teman. Silahkan share di kolom komentar, kita diskusi ya. Siapa tahu ada sesuatu dari pembukuan teman-teman yang bisa saya jadi masukan untuk saya biar bisa saya improve pembukuan yang saya miliki. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.